Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Haris. Oke anak-anak, sebelum belajar mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke baik, hari ini Mister akan menyampaikan materi untuk kelas 4 SD, PJOK kelas 4 SD, dan dimana materinya adalah mengenai sikap kerjasama dalam olahraga. Nah, mari kita mulai. Dari segi pengertian bahwa kerjasama itu adalah usaha antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama ya, jadi dilakukan secara bersama-sama, intinya seperti itu ya. Jadi tidak sendirian, harus bekerja sama atau sama-sama. Oke, selanjutnya apa aja manfaat dari kerjasama khususnya dalam olahraga ya. Manfaat kerjasama dalam olahraga yang pertama yaitu mencapai tujuannya itu lebih cepat. Yang kedua, mencapai tujuannya lebih mudah. Yang ketiga, menutupi kekurangan. Yang keempat, mendatangkan ide besar. Yang kelima, mengurangi rasa lelah. Oke, Mister contohkan nih dalam olahraga yang memerlukan kerjasama. Sebenarnya tadi udah Mister bahas ya, sepak bola. Kerjasamanya tidak mungkin pemain atau dari 11 pemain posisinya di depan semua, tidak mungkin. Terus yang jaga gawang siapa? Nggak ada dong. Begitupun sebaliknya, tidak mungkin 11 pemain ini posisinya di belakang semua, tidak mungkin. Artinya harus dibagi-bagi, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang tengah, ada yang di depan, ada yang belakang, seperti itu ya. Ada yang menyerang, ada yang bertahan. Jadi harus bekerja sama. Basket pun sama ya. Nah, bedanya kalau basket ini berbeda dengan sepak bola. Jadi kalau basket ketika menyerang semua, ketika mundur semua ya, karena pergerakan dalam basket itu cepat ya, dan memerlukan stamina yang lebih kuat atau lebih tinggi. Bekerja sama ini bisa dilakukan dengan mengoper bola atau membagikan bola ke teman satu tim kita, seperti itu. Nah, kemudian dalam bola voli ini contoh kerjasamanya adalah yang satu memberikan passing ke atas, kemudian pemain yang lain menyemes bola, melakukan smash bola ke arah lahan lawannya. Nah, itu bentuk kerjasama. Kemudian lari estafet. Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Jadi antara pelari pertama harus bekerja sama memberikan tongkat estafetnya ke pelari yang kedua, dilanjut lagi ke pelari yang ketiga sampai ke pelari yang keempat sehingga mencapai finish, seperti itu. Kemudian kasti pun ya, dalam kasti ada yang melempar, ada yang memukul, ada yang menjaga, ada yang berlari. Nah, itu kan dalam bentuk kerjasama dalam kasti. Kemudian badminton. Nah, ini badminton pun sama ya, seperti olahraga lain. Badminton ini ada yang posisinya di sebelah kiri, ada yang posisinya di sebelah kanan. Cuman ini kerjasamanya berlaku untuk pemainnya itu yang double ya, dari satu tim itu dua pemain ya, bukan yang single. Kalau single kan sendiri-sendiri. Kalau badminton yang double itu 2 orang satu timnya. Nah, jadi antara 2 orang ini harus bekerja sama. Begitupun tenis meja, sama seperti badminton.
Sepak takraw pun sama seperti sepak bola, futsal pun sama seperti sepak bola ya, seperti itu. Jadi ada yang melempar, ada yang menendang, seperti itu ya. Nah, ada yang mencetak gol, ada yang bertahan, ada yang menyerang. Nah, intinya seperti itu. Nah, oke, begitulah contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Oke, sekarang tugasnya adalah kalian memperagakan atau mempraktekkan sikap kerjasama dalam olahraga. Bisa olahraga yang sudah Mixer contohkan tadi, atau misalkan olahraga yang lain, silahkan, boleh ya. Jadi memperagakan satu gerakan aja. Ya, misalkan nih kasti 2 orang cukup ya untuk melakukan kerjasama. Yang satu melempar bola, yang satu memukul. Nah, itu kan udah bentuk kerjasama tuh. Boleh ya, Mixer contohkan lagi nih kasti. Atau misalkan sepak takraw, sama ya. Yang ketika mau memulai permainan sepak takraw, yang satu ada yang melempar bola, yang satu ada yang menendang bola. Itu sepak takraw tuh. Atau contoh olahraga lain, silahkan ya. Nah, intinya harus dilakukan dengan bekerja sama, maksimal minimal 2 orang ya, karena kalau sendiri bukan kerja sama, itu kerja sendiri, kerja individu. Oke, jadi minimal 2 orang. Boleh olahraga yang lain, boleh, silahkan gitu. Mencontohkan sepak bola pun dengan 2 orang nggak masalah, atau basket dengan 2 orang nggak masalah. Contohnya ya, kita saling mengoper bola ya, kita saling mengoper bola. Nah, itu contoh kerjasama juga ya, boleh dipraktekkan 2 orang, boleh. Sepak bola boleh 2 orang, takraw boleh 2 orang, volley boleh 2 orang. Oke, nah itulah tugasnya. Nah, nanti jangan lupa didokumentasikan hasil prakteknya ya. Oke, materinya sudah tersampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Mari kita akhiri pertemuan pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mixer pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.